Oke, jelas? Jadi ini 3 paragraf itu. Pertama, tren secara umum dalam pendidikan atau sains. Jelas? Misalkan contohnya kayak gini, alam semesta merupakan sebuah objek yang sangat penting. Lihat ya, ini kiri, ini teorinya, kanannya prakteknya gitu. Jadi Bapak tidak dianggap ngecap. Ini buatan siapa Pak? Buatan saya. Nih, disertasi ya. Namanya Firmanul Caturwibowo gitu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, ini jadi komponen latar belakang. Ini semuanya ya. Anda 31 orang yang hari ini, harapan saya itu bagus lah buatnya, belajar. Karena jangan sampai bab 1 itu copy paste. Kalau copy paste itu bukan belajar, tapi namanya kurang ajar gitu ya. Nah, jadi Anda tidak berkontribusi apa-apa di skripsi kalau copy paste. Terus setelah ngomong tren secara umum dalam pendidikan fisika atau sains, Anda nyampaikan tuntutan fisika. Fisika bagian dari fenomena kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus menyampaikan makro mikro karena saya judulnya simulasi virtual mikroskopis gitu. Setelah ngomong tren, kaitkan tren dengan ide skripsi atau tesis atau disertasi ya. Nanti kalau saya ngajar kan nggak perlu ulang lagi kan. Nah, kaitkan, harusnya saya buat kayak gini di YouTube kan ya, supaya saya kayak Atta Halilintar. Disertasi, kaitkan tren dengan ide skripsi kita. Oke, jadi idemu apa? Misalkan idenya tentang apa tadi, flip e-book gitu ya. Jadi ngomong secara umum dulu, terus bahwa untuk menjelaskan materi fisika itu diperlukan media. Media yang disukai siswa hari ini salah satunya flipbook. Nah, cari yang disukai siswa, flipbook itu mereferensi ke siapa gitu. Paham maksud saya? Jadi semua ini nanti ditulis rujukannya. Oke, guys? Nah, setelah itu fisika menyampaikan fenomena mikroskopik. Ya kan, tadi ngomong mikroskopik. Terus baru ngomong. Di sini secara teori, apabila belajar dengan visual dan itu, jika Anda belajar dengerin ngecap saya itu 5%. Kalau Anda membaca, saya upload di Epsilon, bahannya Anda baca lagi 10%. Kalau dengan audio visual 30%. Nah, ini ada dasarnya dari Kredit Academy gitu ya. Terus tambahkan hasil studi pendahuluan. Oke, di sini yang ketiga adalah hasil studi pendahuluan. Wajib nggak Pak? Wajib, fardu ain sifatnya. Karena untuk menjawab tuntutan. Oke, ini minimal ya, bukan harus 3 paragraf. Ini minimal. Minimal 3 paragraf gitu ya. Hasil studi pendahuluan berkaitan dengan ide penelitian. Nah, jadi hasil studi pendahuluannya gimana? Misalkan Ana variabelnya yang mau diukur apa Ana? Berpikir kritis, Pak. Nah, berarti Anda cari data. Berpikir kritis itu rendah gitu. Kalau Bapak kan variabelnya konstruksi dan rekonstruksi. Makanya dicari data. Rekonstruksinya bahwa level pemahamannya itu rendah. Oke, ini hasil studi pendahuluan yang dilakukan, coba Anda baca. Yang dilakukan di salah satu universitas negeri di Banten. Nah, ini belum ngajar Anda, saya di Untirta. Nah, ini bahwa 90% level pemahaman mahasiswa itu tidak memahami secara utuh datanya ini. Setelah ada data pendahuluan, Anda kasih keterangan, ya kan? Nah, keterangan dari tabel, berdasarkan tabel dari satu diperoleh informasi bahwa ini 10% level memahami secara utuh, memahami sebagian itu 11%, bla 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 bla. Oke, jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi komponen latar belakang. Oke, studi pendahuluan. Oke.
Jelas? Maksud saya, yang saya harapkan. Jelas, Pak. Nah, jadi nanti misal itu kaitannya dengan variabel ya, ide penelitian kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Anda kan pasti bertanya, Bapak pakai instrumen yang mana kan gitu toh? Iya, Pak. Jawabannya apa? Kamu nggak nanya sih, kalau mahasiswa S2 S3 nanya. Nah, nggak usah takut-takut. Paling saya juga nggak akan nyalain mahasiswa. Saya nggak akan bilang ke mahasiswa kamu bego, blon tuh nggak mungkin. Itu namanya tidak berazab, dosen yang tidak beradab. Silakan, ada yang mau bertanya? Bentar, saya simpan dulu biar nggak lupa. Mana ini? Oke, saya lebih suka Anda bertanya supaya Anda juga paham. Jadi kalau saya ngecap terus kayak gini kan hanya 10%. Kan gitu kan teorinya udah saya sampaikan barusan. Pendidikan per S1 Metelit karakteristik Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Jadi nanti saya mau Anda eksekusi. Eksekusi, paham nggak eksekusi? Jadi ini Anda tuliskan. Terus berikutnya, oh iya, pertanyaan mau dijawab ke yang tadi. Saya ini buat instrumen sendiri atau bagaimana Pak untuk menjawab variabel itu? Apakah variabel instrumennya sama yang dipakai untuk nanti post test gitu? Kan harusnya Anda nanya sejauh itu supaya Anda paham apa yang harus dikerjakan di skripsi ini gitu. Gimana? Mau ditanyakan? Silakan. Ayolah bertanya. Tadi boleh Pak dijawab pertanyaan dari Bapak. Masa saya buat pertanyaan sendiri, saya jawab sendiri. Mana sih Mega ini? Nggak apa-apa lah, khusus Anda, saya baik hati, tidak sombong, rajin menabung karena saya alumni fisika, alumni pramuka gitu kan. Bukan alumni fisika, alumni fisika. Jadi gini adik-adik, dalam kita kayak gini itu ada dua hal. Boleh pakai instrumen atau tes yang sudah dibuat orang, boleh kita buat sendiri. Soalnya tidak perlu banyak-banyak. Kata kuncinya adalah menggali. Untuk menggali informasi. Untuk menggali informasi akan kebutuhan. Nah, jadi jawabannya bisa pakai sendiri, bisa buat. Lah kalau pakai sendiri itu kan banyak Pak. Misalkan saya milih kritis gitu kan. Menurut Enis itu kritis itu kan banyak indikator. Apakah saya tanyakan semua? Ya jangan semua. Kamu pilih indikator yang reliable, yang bisa diukur dalam pembelajaran fisika. Karena ada yang tidak bisa diukur di dalam pembelajaran fisika kritis itu. Contoh yang tidak bisa diukur itu adalah menilai kebenaran, yang benar kok dinilai piye kan nggak bisa ya kan. Nah itu nggak bisa dipakai dalam pembelajaran fisika gitu ya. Terus kamu Anda bisa ambil instrumen itu buat indikator kritis tadi, kamu buat instrumennya 5 pertanyaan, kamu sebar ke siswa seluruh Tangerang misalkan atau Depok. Oh ternyata tinggi, wah kalau tinggi gimana Pak? Berarti Anda secara studi pendahuluan sudah dilakukan ternyata tinggi. Ya berarti artinya kritisnya tinggi, berarti kamu cari variabel lain gitu. Karena meneliti itu harus terjadi kesenjangan. Coba diperhatikan. Kesenjangan yang namanya, kalau ini kan padan ya, setara ya. Kalau ada kita timbangan gini, orang jongkat-jongkit ya kan? Ya, ini kan dia setara. Nah, senjang itu gini, adik-adik. Nah, oke. Kesenjangan tuh gini. Nah, ini teori. Ini realitas. Ya kan? Kalau sudah setara kayak gini, ngapain diteliti? Lawang dia udah bagus kok. Bener nggak?
Anda meneliti nggak bermakna di sini, nggak ada maknanya. Lah anak pinter-pinter kok kamu teliti, ya nelitinya bagaimana mengimprove lebih pinter lagi, ya mikirnya gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang yang ke bawah, ini kan kesenjangan, ini realitasnya, ini teorinya. Teori di jurnal itu bahwa kritis itu bisa dilatihkan pakai pembelajaran misalkan problem solving ditambah e-modul misalkan atau media audiovisual. Tetapi realitasnya kan kamu hanya punya ide itu. Kan kamu nggak mungkin neliti semua konsep fisika mulai KD kelas 10 sampai KD kelas 13 kan nggak mungkin. Lah, pemilihan ide atau konsep atau materi fisika itu berdasarkan realitas. Paham? Jadi kenapa saya harus pilih elastisitas? Kamu buat soal elastisitas tentang kritis, misalkan dipilih kritis. Oh ternyata rendah. Nah ini sebagai dasar supaya dia jadi nanti kan gini, seimbang antara teori sama realitas. Any question sampai sini? Semoga jelas. Nah, jelas. Adik-adik semua. Nah, kalau saya ngajarnya gini terus mungkin saya akan jadi dosen teladan gitu ya. Oke, enggak, itu bercanda saja untuk menghibur diri saya supaya semangat mengajar gitu. Nah, gitu. Jadi saya mohon maaf kalau kemarin-kemarin juga kurang serius ngajarnya ya. Nah, gitu. Oke, karena kesibukan dan yang lainnya. Oke, berikutnya kita kembali ke laptop gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Silakan, ada pertanyaan. Any question? Jadi tugas Anda sebagai peneliti itu adalah menyerang senjang-senjang ini. Sama kan pemerintah terjadi kekelaparan. Tugas pemerintah adalah yang nggak bisa makan diciptakan pekerjaan gitu. Sama Anda sebagai peneliti permasalahan di pendidikan fisika itu apa? Nah ini, jadi Anda meneliti jangan asal like and dislike. Aku sukanya maunya pokoknya ini, Pak. Nah itu nggak bisa. Nah, feel itu bisa dibangun, cinta itu bisa direkayasa, asal kita punya komitmen untuk mencintainya, gitu ya. Nah, jadi orang dijodohkan, orang ta'aruf semula tidak kenal, asal dia punya komitmen untuk mencintainya, pasti akan dia lama-lama menjadi suka. Kalau tidak percaya, tanya Kukuh, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Yanti. Kalau biasanya kalau membuat instrumen itu dia yang dipakai itu berapa ya Pak jumlahnya? Kalau 5 dalam bentuk butir soal esai itu kurang atau udah pas ya Pak? Nah, gini, ini pertanyaan saya kembalikan ke Jayanti. Mau dipakai untuk soal post-test ataukah soal untuk studi pendahuluan SP? Untuk post-test Pak. Nah, kalau post-test itu minimal gini. Kan Anda, misalkan Jayanti indikator yang ingin diukur apa? Tesnya. Tes apa? Saya sambil makan ya. Belum sarapan. Mau yang diukur apa Jayanti? Yang diukurnya maksudnya gimana Pak? Kamu mau mengukur apa? Kritis, pemahaman konsep, kreatif, itu maksud saya. Critical thinking, Pak. Berarti kan ke critical kan, kritis. Bahasa Indonesia kan kritis toh? Iya, Kritis Pak. ya kan? Nah, kritis indikator kritis, misalkan pakarnya itu kan simbolnya Enis ya. Menurut Enis, ini buat indikator ini nih Mbak Wan nih banyak nak. Nah, kembali ke sini tadi anak minta Mbak Wan ya. Kritis misalkan indikatornya apa? Misalkan menerka sebab-sebab atau membuat pertanyaan. Nah, kenapa Bapak tahu ya? Karena saya sering penelitian kritis kreatif gitu. Nah, terus ini baru soalnya. Soalnya apa? Oke. Terus ini nomor. Oke, buat tabel 3 kolom, nomor, indikator, soal, terus kunci jawaban. Oke. Nah, saya clear dulu lah. Nah, biar jelas nih. Ini untuk semua. Kalau ada buat instrumen tuh kayak gini, harus kayak gini.
nomor, indikator, soal, kunci jawaban. Oke. Terus kalau Anda ingin validasi, sini tambah kolom validasi, buat kolom sesuai, sini tidak sesuai. Misalkan nomor 1 variabel kritisnya menerka sebab-sebab. Soalnya apa? Menerka sebab-sebab. Sininya apa? Kunci jawabannya. Nanti ini tugas validator. Oke, lah terus jumlahnya berapa Pak? Nah, ini pertanyaan bagus dari Jayanti. Jadi kritis itu misalkan ada 9 indikator. Oke? Ya kan? Jayanti berarti harus menganalisis pakar kritis itu siapa. Ya kan, misalkan menurut si A, si B, si C itu ini jumlah indikatornya pasti beda-beda. Ini ada yang 6, ada yang 9, ada yang 11. Terus saya pakai yang mana, Pak? Kamu pakai yang bisa terukur dalam fisika. Ini namanya tahap menganalisis. Ini namanya disebut analisis. Oke? Terus tahap berikutnya kamu sintesiskan. Dari ada yang 6 indikator, 9, 11. Ternyata yang bisa saya pakai menurut Jayanti ada 8 indikator. Nah, 8 indikator lah ini sebagai dasar menyusun instrumen. Tabel ini disebut instrumen. Tes itu kalau tinggal hanya nomor sama soal yang dibagi ke siswa, itu namanya tes soal. Oke, dibedakan ya. Kalau instrumen itu alat ukur. Oke, jadi alat ukurnya gini Pak, hanya langsung soal jawaban, yaitu salah. Kenapa salah? Anda tidak membuat kunci jawabannya. Mana instrumennya? Lah, instrumennya tabel. Bentuknya tabelnya kayak gini. Oke, terus jumlahnya berapa Pak? Kata kuncinya di sini. Coba nih diingat-ingat ya. Kalau Anda yang tidak guru, jadi apapun, kan sudah memutuskan 8 berdasarkan analisis plus sintesis. Benar kan? Terus berapakah jumlah soal saya? Jumlah soal Jayanti minimal 8. Alasannya apa? Karena harus ada keterwakilan setiap indikator. Keterwakilan indikator atau WI sajalah, wakil indikator. Ya kan? Minimal 1 setiap indikator ini diwakili 1 soal. Jelas Jayanti? Jelas Pak, terima kasih. Nah, gitu. Harusnya ini mata kuliah evaluasi, nggak apa-apa, saya bantu jawab. Oke, lanjut ya, biar cepat. Ini udah jam 9:04. Berikutnya, paragraf yang berisi, ini ya, komponen latar belakang berikutnya, yang nomor 2. Paragraf yang berisi tentang peneliti lain dan kekurangannya. Nah, paragraf lain dan kekurangannya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Oke? Ini baru merujuk. Terus apa bedanya dengan bab 2? Oh, kalau Anda canggih kan nanyanya gitu kan. Nah, saya buat pertanyaan, saya jawab sendiri gitu kan. Nah, karena saya sudah sering ditanya, jadi saya jawab. Nah, ini bedanya adalah sama. Nggak ada bedanya. Bedanya kalau di bab 2, Anda kan nyeritakan panjang. Misalkan menurut Kwakekong itu kesimpulannya ada 1 paragraf sendiri. Tapi kalau di bab 1 cukup 1 kalimat. Paham? Inti dari Kwakekong itu apa sih? Simulasi virtual meningkatkan minat misalkan. Menurut si Jong bahwa simulasi virtual itu meningkatkan pemahaman konsep itu. Tapi di bab 2 itu jelaskan si Jong itu konsepnya dibangun lalu ini gitu. Itu yang membedakan. Jelas? Adik-adik sampai sini? Jelas Pak. Jadi paragraf yang dilakukan oleh peneliti lain. Terus saya tulis biar tidak lupa. Kelihatan ya di kiri ya? Lihat Pak. Nah, ini saya tulis. Jadi berisi telah penelitian lain dengan merujuk dari mana? Jurnal internasional. Nah, referensi. Terus yang terakhir isinya kekurangan dari peneliti sebelumnya. Nah, ini yang sangat penting adik-adik semua. Kan pasti ditanya. Kalau Anda, kan kemarin saya minta Anda ikut SPT kan?
Apa sih bedanya penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Nah, ini jawabannya. Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda bisa disebut ada novelty skripsinya. Jelas? Sampai sini. Nah, terus redaksi kalimatnya kayak apa? Perlu dijawab nggak ini atau udah bisa? Perlu dijawab, Pak. Perlu dijawab. Oke, ini. Beberapa media virtual, paragraf ini perhatikan. Iya kan? Beberapa media virtual materi belajar fisika telah dikembangkan di Universitas Colorado. Contohnya Pet Simulation yang dapat diakses dan diunduh secara gratis oleh khalayak umum. Media virtual yang dikembangkan ini telah banyak digunakan oleh para pengajar fisika termasuk di Indonesia dan dari lembaga tingkat tinggi sekolah sampai perguruan tinggi. Namun demikian, nah ini tidak semua. Kalau Anda baca jurnal yang bagus, however, paragraf terakhir sebelum ke bab 2 atau bab metodologi. However, main will. However, bagaimanapun, meskipun penelitian e-book ini telah banyak, akan tetapi tidak semua simulasi virtual dibutuhkan dalam pembelajaran fisika dapat menunjukkan fenomena abstrak dan mikroskopis. Masih banyak media virtual fisika mikroskopis yang belum dikembangkan, seperti simulasi perubahan wujud, perubahan mekanisme baterai, pengantaran, dan seterusnya. Maka dari itu, dari paparan muncul gagasan untuk melakukan inovasi atau mengembangkan sesuatu, judulnya simulasi virtual fenomena mikroskopik yang dapat menunjukkan fenomena mikroskopik yang dapat digunakan di level sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, itu adik-adik semua. Jelas? Jelas, adik-adik? Nah, ini nanti kalau bisa khusus video hari ini dipotong, terus diupload di YouTube siapa, terus di-share di grup, supaya bisa diulang-ulang, tidak lupa. Saran saya, Ana ya, masa dari sekian orang nggak ada yang bisa motong video sih. Kalau nggak bisa, sekolah sama saya sini, tak ajarin. Masa Anda, iya, film murah aja dibobol pakai crack kok, ya kan? Sedangkan mahasiswa nyari yang gratis-gratis, benar nggak? Nah, munculkan nih, saya tulis ya, kekurangan dari peneliti sebelumnya, munculkan kata meskipun, namun demikian, akan tetapi. Nah, jelas sampai sini, adik-adik? Nah, jadi terus terakhir adalah ini, jangan 3 yang terakhir. Paragraf berisi ringkasan solusi yang akan kita berikan. Ini nih minum jahe, mau? Kakak mau minum apa? Bentar ya, bundanya tanya lagi bersih-bersih bentar, ya, bentar. Nah, ini berdasarkan masalah dari ini paragraf yang terakhir ya. Paragraf berisi ringkasan solusi berdasarkan masalah dan pemikiran seperti solusi yang dipaparkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul bla 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 bla. Keberhasilan mengembangkan media ini bersifat mikroskopis dan efektifnya membantu konsumsi dapat diklaim sebagai unsur keterbaruan. Nah, ini jadi ibarat tuh orang sudah lari ngos-ngosan terus ye mau menang, yes gitu. Jadi bisa menunjukkan sebuah keterbaruan. Sampai sini ada pertanyaan? Apa mau tanya? Boleh. Bentar, saya tulis dulu. Ini sangat penting. Oke, silakan. Untuk level S1 ini harus jurnal internasional ya Pak, buat tadi yang penelitian sebelumnya. Nah, ya harus. Jawabannya gini, saya sudah menyampaikan kan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda merujuknya ke lokal, itu nanti produk Anda nggak bisa dijual ke internasional. Tapi kalau Anda merujuk internasional, masih laku dijual di lokal. Paham maksud saya? Jadi maksud saya itu gini, misalkan cara lulus S1, ini kaitannya cara lulus prosedur SNF, itu saya ketika mereview melihat daftar pustakanya internasional, ya saya langsung, yaudah ini serius. Gitu. Kalau yang nasional ya nggak serius,
Karena jurnal nasional, coba Anda sudah pernah mengamati belum, Jayanti, kaitannya perbandingan jurnal nasional dan internasional? Rata-rata jurnal nasional yang dia Sinta 2 ke bawah itu nulisnya amburadul. Jadi nggak jelas mana paragraf yang menyampaikan tren, kekurangan, dan penelitian sebelumnya itu nggak ada. Pokoknya nulis saja. Kayak nulis di kolom Kompas gitu, kolom berita. Jadi bedakan menulis cerita berita. Cerita berita itu kan boleh, nggak perlu berpola, subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah, tetapi kalau menulis sistemik kayak gini harus berpola. Oke? Nah, itu. Jadi harus saya sarankan fardu ain, bukan sunnah muakkad gitu ya. Nah, sunnah yang fardu ain aja lah, jangan sunnah muakkad. Nanti saya dimarahi kuku. Nah, fardu ain saja. Jadi wajib sifatnya ketika saya pengampu medlitnya. Gitu ya. Itu jawaban saya. Karena kalau Anda merujuknya ke jurnal ecek-ecek, yang orang nulis itu nggak jelas bunyinya apa, kan di situ nggak bisa rujukan novelty. Gimana? Lah karena kaitannya dengan kualitas lulusan. Ini loh maunya kelas lu NG itu setara dengan tesis. Itu kan mantap, Bos. Jadi Anda itu skripsinya rasa tesis dalamnya gitu loh. Jadi Anda sama-sama naik Kopaja, tapi dalamannya isinya Mercy gitu. Kan bisa juga kan? Nah, banyak oplet-oplet kalau Anda ke Padang itu kan opletnya, angkotnya kan bagus-bagus, ya kan? Nah, itu maksud saya. Oke, menjawab? Sudah. Jawab, Pak. Nah, Tapi boleh nggak pakai digabung gitu, pakai internasionalnya ada, terus kalau misalnya ngambil penelitian yang di Indonesia atau nasionalnya juga ada kan? Kalau misalnya internasional itu fisikanya suka nggak ada ya Pak, lebih ke keseluruhan gitu atau doang gitu. Nah, kalau misalnya kita ngambil gabungan gitu boleh? boleh, Mega. Jadi gini, misalkan e-book itu di luar negeri nggak ada orang buat e-book itu, hanya di Indonesia. Anda kalau masukin jurnal e-book, e-modul itu nanti penulisnya Indonesia Raya. Tanah airku gitu kan, bicara tanah airku. Nah, boleh nggak? Boleh. Proporsinya 70-30 lah. Ya, jadi gini, yang tidak ada di internasional boleh pakai lokal. Nah, tapi kan gini, Anda harusnya ide kayak gini itu dianalisis dari tren internasional. Misalkan Anda hobi di komputer, jurnal Computer and Education miliknya Elsevier itu isinya bagus-bagus artikelnya, bisa menunjukkan result gap ini loh trenku bla 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 bla. Itulah itu Anda adopsi ATM, amati tiru modifikasi. Nah, itu yang saya harapkan, yang kita harapkan supaya kualitasnya bagus. Oke? Mega? Oke, Pak. Silakan. Pak, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan, judul dan bab 1 selesai. Mantap tuh. Judul sama bab 1 udah selesai. Kalau ini ke bawah menyesuaikan template prodi aja ya. Nah, saya nggak perlu bahas. Ada yang ditanyakan? Apa perbedaan kata bagaimana sama apakah, Pak? Sama saja. Oke, sama saja saya jawabannya. Oke, kalau yang ke bawah menyesuaikan template prodi saja. Oke, ada pertanyaan? Nah, terus berikutnya biar nggak lupa. Apabila rumusan masalahnya 2, jumlah gini saja. Jumlah rumusan masalah harus sama dengan tujuan. Ini yang sering lupa. Oke, tolong diperhatikan ya. Terus, ini yang Anda kan sering baca novel. Novel itu kan bagus ya. Antar paragraf pertama, paragraf kedua itu nyambung. Nah, bisa nggak di tulisan kita pengen nyambung kayak gitu? Iya kan? Mau nggak seperti itu? Bisa nggak? Menurut adik-adik, bisa nggak? Skripsi, tesis dibuat kayak gitu, nyambung antar paragraf. Artinya bisa, Pak. Nah, caranya gimana? Ayo, mungkin bisa saya dikasih tahu. Nah,
Atau langsung saya jawab? Wah. Kalau saya Pak Gimana? menyambungkannya jadi pas di akhir kayak misalkan awalnya abad 21 nanti di bawahnya di akhir kalimat itu nyangkutin sama fisika, nanti paragraf baru lagi ngomongin tentang fisika, nanti disangkutin tentang critical thinking, nanti dibikin Wah, paragraf baru lagi bawahnya critical thinking gitu Pak. wah pinter, cocok. Jawaban saya udah dijawab Jayanti. Prakteknya kayak gini. Ini kan paragraf terakhir ngomong alam semesta itu isinya tentang bagaimana pengetahuan alam gitu kan. Nah, terus di sini ngomong tentang kemudahan dan permasalahan kehidupan di dalam sains gitu kan. Terus berikutnya ngomong fisika. Ini mempelajari fenomena alam. Di sini ada fenomena alam gitu. Ada kata yang terulang. Oke? Di sini ada alam. Ya kan? Di sini juga ada kata alam. Nah, caranya gitu. Oke? Jadi kalimat terakhir dari paragraf sebelumnya diulang. Bukan kalimat, kata. Ada beberapa kata yang diulang. Paham? Sampai sini? Paham Pak. Nah, ini ngomong tentang mikroskopik. Saya kasih warna supaya Anda. Di sini juga sama. Kalimat terakhirnya ngomong mikroskopik, tapi di sini harus muncul SPOK, kalimat pertanyaan, subjek, predikat, objek, keterangan. Jelaskan. Jadi kalimatnya harus berpola ya. Nah, itu. Nah, terus kalimat terakhirnya ini misal mikroskopik kan kesimpulan, terus di sini muncul mikroskopis. Oke? Jelas? Jelas Pak. Silakan, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak. Ya. Yang sebelumnya kan Bapak pernah jelasin dengan judul penerapan, berarti kan dia nggak ada hipotesis Pak. Ya, Adanya pakai hipotesis. sebenarnya jadinya pakai asumsi Pak. Kalau judulnya apa? Penerapan. Oh iya, kalau penerapan asumsi. Nah, untuk kayak tulisannya itu mungkin sama dengan hipotesis atau bagaimana Pak? Ada ketentuannya atau? Gimana? Oh, asumsi nggak ada. Jadi Anda nggak perlu nuliskan hipotesis. Jadi rumusan masalahnya adalah penerapan, kan menerapkan. Jadi yang menerapkan itu misalkan ada ide baru belum banyak diterapkan di Indonesia. Nah itu berpikirnya di situ. Kalau asumsi nggak perlu. Asumsi dalam lilitan ini nggak usah ditulis kayak gitu. Asumsi itu nggak perlu dimunculkan. Itu di bab satunya. Berarti langsung rumusan. Nggak perlu tuliskan hipotesis. Terus bab 3-nya baru ngomong bahwa ingin membuktikan bahwa penerapan ini memberikan dampak, gitu aja. Jadi nggak ada seperti apa penulisan asumsi di bab 3. Oke. Kelihatannya penulisan paragraf harus berpola. Penulisan kalimat salah ini. Kalimat harus berpola, SPOK, dan gunakan paragraf deduktif. Oke, jelas sampai sini, Adik-adik? Jelas Pak. Nah, insya Allah semoga bisa mewarnai lah. Dengan cara saya mengajar seperti ini, skripsinya lebih bagus dan Anda paling tidak bab satunya buat sendiri ya. Nah, itu harapan saya. Bab 2, nah, ini sudah 933. Silakan. Mau dilanjut bab 2 atau minggu depan? Silakan Ane, masih ada waktu 20 menitan. Silakan mau dilanjut bab 2. Saya tawarkan karena hidup itu kan konsensus, kesepakatan menuju kebahagiaan, gitu ya. Saya terserah teman-teman yang lain sih Pak. Ya udah tanya teman-teman yang lain. Siapa tahu udah capek dengerin suara saya yang cempreng ini kan? Boleh Pak, lanjut aja Pak. Lanjut, oke. Jasmine, oke kita lanjut ke bab 2 ya. Oke, tunggu. Bab 2. Ini yang lain paham nggak ini? Jangan sampai iya tapi nggak paham. Oke.
Oke, perhatikan sini. Kita ke bab 2. Yang kanan ini bab 2 ya. Terus dasar buat bab 2 itu dari mana, Pak? Dari judul. Jawabannya saya. Pemahaman saya sederhananya seperti itu. Oke. Nah, saya tulis dulu komponen judul. Oke. Komponen landasan teori. Kelihatan? Adik? Kelihatan ya? Nah, komponen landasan teori ini Oke, komponen landasan teori ini. Itu yang pertama. Yang pertama Oke, kata yang ada di judul harus diturunkan menjadi teori di bab 2. Oke, jelas? Jadi misalkan judulnya pengembangan simulasi virtual fenomena mikroskopik dan penggunaannya dalam pembelajaran fisika berorientasi konstruksi dan rekonstruksi konsepsi. Oke, nah berarti di sini aku ngomongkan ada judul pembelajaran fisika. Berarti hakikat pembelajaran fisika itu apa? Terus kedua berorientasi konstruksi rekonstruksi. Nah, di sini ada konstruksi itu membangun, artinya berarti membangun konsep, ya kan? Terus di sini ada judul simulasi virtual mikroskopis nih, fisika mikro dan makro. Ada tabelnya. Misalkan sumbernya dari sini, ya kan? Nah, ini fisika makro dan mikro. Nah, setelah ada tabel, tuliskan. Pada tabel 2 titik diperoleh gambaran bahwa fisika berangkat dari pengamatan sebuah sistem mikroskopis, yakni sistem yang sangat kecil ukurannya, dengan ukuran angstrom tidak dapat, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus setelah mikro makro, kita ngomong berikutnya tentang konsep. Karena saya ngomong konstruksi dan rekonstruksi, konsep, konsepsi, dan konsepsi. Oke? Terus setelah itu sifat-sifatnya, cara mendeteksinya. Terus berikutnya bagannya, cara mengatasi miskonsepsinya. Oke. Nah, terus setelah itu, nah ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Kalau yang atas copy paste, bukan copy paste ya, menganalisis sintesis. Nah. Oke, nomor 2. Analisis sintesis. Dari teori untuk dijadikan dasar penyusunan media, instrumen, dan model. Nah, tadi kan aku ngomong rekonstruksi. Rekonstruksi itu merekonstruk konsep. Artinya apa? Berarti membangun, merekonstruk, memperbaiki konsep. Nah, memperbaiki konsep ini dari dasarnya temuan miskonsepsi dalam jurnal internasional ini. Karena saya pilih kemagnetan, perpindahan kalor, berarti ini teori pada konsep magnet menurut peneliti 1. Jurnalnya ini temuannya ini, jurnalnya 2 temuannya ini, jurnal 3 temuannya ini, jurnal 4 temuannya ini, jurnal 5 temuannya ini. Oke, berdasarkan, ini yang penting, tolong diperhatikan, berdasarkan temuan-temuan penelitian berkaitan miskonsepsi yang terdapat pada tabel 2.2, ini tabel 2.2 ya, tabel 2.2,
menunjukkan bahwa pertama, perkuliahan fisika yang telah di kampus penelitian masih tradisional, di mana perkuliahan cenderung berpusat pada dosen dan proses bersifat transfer pengetahuan. Kedua, rata-rata capaian pemahaman konsep rendah. Ketiga, penemuan sebelumnya banyak ditemukan miskonsepsi pada konsep materi magnet, namun semua tidak dapat divisualkan karena magnet yang sifatnya mikroskopis. Karena tidak terlihat oleh kasat mata, maka peneliti akan membuat media yang berorientasi rekonstruksi berdasarkan miskonsepsi yang diidentifikasi daripada penelitian ini pertama. Nah, inilah kekurangan muncul kekurangan magnet, separuh magnet merupakan bagian kutub, separuh lagi merupakan kutub selatan. Benda yang terbuat dari besi terdikotomi menjadi magnet dan bukan magnet. Nah, kekuatan magnet yang diisi besi bergantung pada arah pemasangan inti besi. Nah, ini dasar miskonsepsi ini adalah dari ini tabel penelitian sebelumnya. Terus setelah kita mensintesis ini kan namanya tabel ini disebut apa? Analisis. Terus kita mensintesis ini. Lah, terus sintesis inilah sebagai dasar saya membuat simulasi mikroskopis. Oke, jelas adik-adik? Berarti kalau adik-adik ada yang mengangkat tentang tema misalkan E-modul, berarti E-modul yang telah dibuat orang itu apa? Ya kan? Dan untuk mengukur apa? Setelah itu miskonsepsi ataupun E-modul itu selama ini digunakan untuk pada konsep ini, pada konsep ini. Oh, yang belum itu pada konsep ini. Nah, ini nyambung dengan field study gitu loh. Paham? Maksud saya? Silakan ada pertanyaan sampai sini. Halo? Dari saya belum, Pak. Dari Yang saya lain? juga belum. Jelas? Jelas, Pak. Oke, sama termasuk di yang lainnya. Miskonsepsi pada perpindahan kalor ini jurnalnya. Oke. Wah, saya jadi nggak semangat nih. Anda matikan kamera semua. Oke lah, kita sudahi saja. Nah, terus terakhir tambahkan kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu terakhir. Setelah Anda mensintesis semua, buat kerangka berpikir di halaman terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi tuntutan, kebutuhan, dan seterusnya. Di sini ada komponennya kayak apa. Terus yang mau, ini komponen ini misalkan virtual microscopist, alat ukurnya apa sini. Terus ini variabel yang Anda ukur. Yang bawah ini adalah variabel yang Anda ukur. Terus supaya apa? Supaya apa? Itu untuk menjadi scientific knowledge. Tujuan Anda apa? Terus setelah itu baru judul yang Anda lakukan. Judul yang Anda lakukan tuh ini. Nah, ini ada dua pilihan. Kerangka berpikir bisa dalam bentuk bagan ataupun redaksi paragraf. Oke. Ada dua pilihan. Oke, silakan sampai sini ada pertanyaan. Pak, saya izin bertanya. Silakan Siva. Kan kalau saya kan lihat yang di pedoman, kalau yang di pedoman yang dari Prodi, kalau di bab 2 kan pertama kayak konsep pengembangan, kan saya R&D, terus pertama itu ada konsep pengembangan model, berarti itu isinya teori ya Pak, bukan penjelasan mau pakai model apa? Iya, istilahnya teori, konsep pengembangan. Teori dari judulnya Pak? Iya, kalau judulnya mengembangkan kan. Nah, itu aslinya juga kurang pas. Skripsi kan bukan mengembangkan, tapi latihan meneliti hakikat skripsi itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu udah terlanjur disebar jadi gitu. Nah, oke, kalau level tesis, misalkan judulnya kan pasti pengembangan. Berarti teori-teori tentang pengembangan. Jadi pengembangan di dalam mengembangkan media itu apa saja. Jadi teori pengembangan, bukan model pengembangannya ya. Antibody-nya bukan aslinya. Oke. Nah, kalau Anda terus saya harus pilih mana, Pak? Ya, pilih yang sesuai panduan saja. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ya, Pak, menjawab kasih, belum, Pak. Siva? Iya, sudah menjawab. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak.
Maulida silakan. Iya, kalau tadi kata Siva kan yang pengembangan model itu landasan teori gitu-gitunya Pak. Terus dijelasin juga nggak Pak kalau misalnya R&D modelnya apa yang dipakai? Iya dijelasin. Jadi kan gini, bab 2 itu sebagai dasar teori untuk Anda mengimplementasikan ide dari penelitian. Berarti kalau Anda membuat media e-modul terus pilih 4D berarti atau AD, berarti teori AD dimasukkan. Terus itu kan Anda menganalisis. AD itu akarnya ABCD, terus Anda pilih AD yang saya pakai misalkan tidak sampai evaluation, hanya sampai implementasi. Nah, itu Anda jelaskan di bab 2 di situ. Nah, itu nanti sebagai Anda dasar buat storyboard e-modul atau bagaimana cara membuat e-modul itu tahapannya pakai tahapan pembuatan miliknya Adi. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi Anda jangan serampangan, saya pengen buat modul, pokoknya buat seperti saya. Nah, itu yang salah. Oke. Lah, Adi itu tahapannya apa? Anda ikuti, analyze, berarti analyze tahapannya apa gitu. Oke. Nah, itu biasanya di sini. Di bab 3. Bab 3 itu harusnya kayak gini yang bagus ya. Oke, nih bab 3. Nah, ini yang harusnya itu kayak gini nih. Kelihatan ya. Jadi Anda mau pakai AD40 Fordham itu mirip. Studi pendahuluan itu wajib apapun dilakukan. Studi pendahuluan itu 3 hal. Kajian literatur tentang pembelajaran fisika, model-model perkuliahan fisika dasar. Terus kajian literatur tentang simulasi virtual, konstruksi-rekonstruksi, level pemahaman. Terus studi literatur tentang, ini bukan literatur, studi lapangan. Nah, setelah itu Anda baru ngomong pengembangan. Ini kita mau pakai model ADI kan tinggal mengadopsi kan, amati tiru modifikasi, tahapannya kan mirip toh. Ini sama, semua penelitian tuh kayak gini. Nah, ini mendesain pembelajarannya, desain instrumen, desain skala sikap. Terus ini implementasinya, model ILD, simulasinya, terus mengukur Fortier. Fortier itu kan untuk mengatasi miskonsepsi ya. Validasi, uji coba luas, implementasi. Nah, Anda mau pakai 4D AD itu kurang lebih tetap berkutat muter-muternya kayak gini gitu. Oke, jelas? Maulida? Ya, Ada tanggapan? Pak. Oke, ada lagi, adik-adik semua. Kalau tidak ada ya kita akhiri saja. Silakan, ada pertanyaan. Nah, berarti bab 1, bab 2 udah clear. Nah, jadi tugasnya adalah minggu ini adalah membuat bab 1, bab 2. Karena judul sudah saya validasi. Oke, sudah memenuhi kriteria. Tinggal Anda menunjukkan tadi kekurangan penelitian sebelumnya dan keterbaruannya apa. Lah itu dipaksa dimunculkan di bab 1. Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Bapak mau nanya. Terakhir ya ini, silakan siapa? Kan kalau judul saya silakan. judulnya itu kan pengukuran ya Pak kemarin tipsnya. Nah itu saya bingung di bab 1 itu ada hipotesis atau enggak usah ya Pak? Atau saya diganti jadi pengaruh. Jadi variabel bebasnya jadi ILD, variabel terikatnya jadi pengukuran. Gitu. Bisa diulang judulnya apa tadi? Judulnya kan pengukuran koefisien gaya gesek maksimum berbantuan smartphone dengan pendekatan ILD. Nah itu saya ada hipotesisnya apa enggak Pak? Kan kata Bapak kalau ya. Kalau itu bisa dua pilihan. Anda Firda bisa langsung pakai pengukuran. Berarti kalau pengukuran itu Anda nggak perlu hipotesis. Jadi hanya bagaimana menyusun itu. Tapi juga diperlukan hipotesis juga di dalam menyusun hal-hal itu. Jadi tergantung ini mau pakai hipotesis atau tidak. Kata kuncinya adalah Anda di depannya pakai kata pengaruh atau tidak. Kalau tidak ada kata pengaruh atau peningkatan, nggak usah.
kata, ada hipotesis gitu. Tapi kalau ada misalkan ingin membuktikan sampai mengukur sesuatu, karena kan Firda hanya menerapkan tanpa ingin mengukur sesuatu. Ya kan? Berarti nggak usah gitu. Oh ya. Oke, paham. Udah menjawab belum? Tapi Pak, saya tuh jadi rencananya pengen membandingkan pengukuran ini dengan pengukuran konvensional sama pengukuran pakai alat, Pak, gitu. Nah, dengan pendekatan ILD. Berarti harus ada hipotesis. Berarti harus ada hipotesis itu. Oh, gitu ya, Pak. Karena Anda kan 3 kelas eksperimen. Ya kan? Oh, iya. Itu harus ada hipotesis. Iya, Pak. Paham, Pak, insya Allah. Makasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya upload yang tadi saya tulis. Bisa untuk bahan Anda bacaan. Dan kalau kurang jelas, Anda bisa buka di videonya nanti dipotong. Oke ya, nanti salah satu motong siapa, terus diupload YouTube siapa. Oke, kalau tidak ada, ini sudah saya upload. Oke, Anda sudah bisa akses ya, Anda baca. Oke, semoga saya bisa mewakili Anda untuk mengerjakan skripsi. Mewakili itu bukan mewakili suruh ngetikin, itu namanya bukan belajar tapi kurang ajar. Mewakili dalam hal pola pikir gitu. Nah, di Anda apa yang jadi kalau Anda lebih cerdas dari saya, artinya saya dosen yang berhasil gitu. Jangan sampai Anda kurang cerdas karena kurang piknik gitu ya. Nah, jadi harapan saya silakan disusun. Berarti saya buatlah. Kalau nggak dibuat kayak gini, Anda nggak buat nih. Upload bab, upload judul bab 1 dan bab 2 dari skripsi yang sudah diperbaiki sesuai kriteria. Oke, di-uploadnya minggu depan. Nah, gitu ya. Terus bab 3-nya kapan, Pak? Ini kayaknya masih ada 2 minggu. Nanti bab 3-nya minggu depan saya jelaskan. Nah, Anda susun nanti di-upload lagi. Kan gitu kan, tinggal nambahkan bab 3-nya. Oke, jelas tugasnya ya. Nah, yang tidak hadir, nanti ujiannya itu nanti ujian proposal skripsi. Ada presentasi. Oke, jadi tugasnya ujiannya nanti buat proposal skripsi sesuai template. Yang kedua, presentasi. Oke, nah nanti presentasinya minimal 2 orang penanya gitu. Nah, oke, terus nanti penilaiannya dari 2 pihak, peer teaching. Jadi ada bisa menilai. Nah, gitu skripsi yang dipresentasikan. Gitu ya. Kalau tidak ada kita akhiri. Sudah ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Mohon maaf kalau ada yang salah, jaga kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga saya bisa memberikan apa yang Anda butuhkan dalam penyusunan skripsi. Dan yang paling penting adalah Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda sudah lewat 7 semester. Anda sudah nggak bisa lulus 7 semester. Jadi harapannya harus wajib lulus 7 semester. Khususnya kukuh ya. Kukuh ini harus sering dicolek. Dia dibantulah. Ke adik-adiknya dibantu. Kak Kukuh butuh apa. Jadi kalau kita mempermudah urusan orang, insya Allah kita dipermudah urusan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak.